Pesantrenbm.com membangun generasi Qur'ani produktif. Sudah semua? Sudah, kita ta'awud dan bismillah bareng-bareng. A'udhu, ayo ibu-ibu. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca ayat 45-nya dulu sudah dibahas, fabi ayyi, ya, tajwidnya sudah dibahas, kita baca. Ayo Bu. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Ya, ayat 46. Waliman khaufa. Liman khaufa, ada hukum apa di situ? Nun mati ketemu kha. Kemudian huruf kha. Kha makhrajnya di mana? Tenggorokan yang mana? Atas. Pintar semua ibu. Sifatnya apa? Mengingatkan kembali. Ya, buat diingat-ingat. Ini tenggorokan kita. Ada berapa huruf di tenggorokan? 6. Tenggorokan bawah ada ini yang disebut dengan huruf halqi, huruf tenggorokan. Titenin Bu. Ini sifatnya hamas. Ha, ho, keluar napas. Ini sifatnya jahar, tidak keluar napas. Ini isti'la, lidah naik. Ini istifal, lidah turun atau datar. Gampang ya ngingetnya kalau udah digini ya. Nah, ini huruf-huruf yang mirip Bu. Hamzah, ain, lin. Bentuknya mirip kan? Nah, ini huruf-huruf yang diucapkannya hampir sama. Ha, ho. Ya, Ibu segini aja Ibu udah bisa ngapalin huruf tenggorokan beserta sifatnya. Cuma mantengin ini aja Bu. Ya, silakan boleh digambar. Ya, jadi kita tadi ho itu sifatnya hams, keluar nafas. Ya, ada napasnya. Kemudian dia isti'la, lidahnya naik, ya. Bedanya ho dengan ha apa? Dia sama-sama hamas, sama-sama keluar nafas. Kalau ho isti'la, lidah naik. Kalau ha istifal, lidahnya turun atau datar. Ha, ho, beda ya? Ha, ho. Ayo Bu, saya tunjuk ini. Ibu bilang ho. Iya, boleh ngolok Mi? Boleh. Tapi saya nggak ngolok. Ho, ya.
Ada yang ho, ya silahkan. Allah, capek tapi Bu, takut-takut tenggorokan kan. Ha, ho, ya. Bedanya sama ghain, dia bernafas dan dia tidak. Ya, jadi waliman khafa. Ayo Bu. Ya, fa itu juga termasuk huruf hams. Ya. Keluar nafas. Fahasahu syahsun sakata, itu huruf hams. Ngucapin fa, bibir bawah ketemu gigi atas. Ingat-ingat ya, abang kemarin gak ngaji kena covid lama terus huruf fa-nya pada lupa. Mohon maaf ya, ada yang balik lagi fa-nya balik ke huruf pa. Ya. Jangan bibir ketemu bibir, tapi bibir bawah ketemu gigi atas. Fa. Waliman khafa. Ayo Bu. Waliman khafa. Bagus. Kemudian maqama ada qaf. Qaf itu makhrajnya di lidah yang paling belakang. Ya, pangkal lidah. Sifatnya juga isti'la. Maqama qaf ya. Rabbi jannatan, ada nun tasdid diberi gunnah. Namanya gunnah apa? Gunnah musyaddadah. Panjangnya berapa? 3 ya. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Ayo Bu. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Mat apa? Pinter. Kenapa disebut mat arid li sukun? Mat tabi'i bertemu huruf yang diwakofkan. Mat tabi'inya mana? Ta. Yang diwakofkan huruf nun. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Pintar-pintar di Nurul Jannah ini. Tidak ada lawan. Jamaah paling pintar sedunia. Pintar ngeles, bagus, ngelesin matematika, ngelesin bahasa Inggris, ngelesin komputer ya. Ya, kita bahas waliman khafa maqama rabbih jannatan, waliman khafa ya ailikuli minhum ya, buat semua dari mereka ya. Khafa itu adalah takut, dan buat orang-orang yang takut. Takut kepada siapa? Maqama rabbih. Takut kepada makom atau kedudukan Tuhannya, kedudukan Rabbnya. Ya, khaufa atau khauf, takut. Takut itu bagian dari makna la ilaha illallah. Jadi di antara makna al-ilah adalah al-marhum. Apa al-marhum? Yang ditakuti. Jadi ketika kita berikrar syahadat la ilaha illallah, itu pun bermakna la marhuba illallah. Tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Kita boleh takut sama manusia, boleh takut sama atasan, boleh takut sama hujan badai, boleh takut sama suami, boleh. Tetapi yang paling ditakuti adalah Allah. Ketakutan kita kepada apapun tidak boleh melebihi ketakutan kita kepada Allah. Jangan sampai takut miskin, takut ditinggal suami, takut nggak dapat rezeki, takut
takut dibenci atasan, takut dibenci mertua, dibenci tetangga. Jangan sampai ketakutan itu mengalahkan ketakutan kita kepada Allah. Yang namanya takut kepada sesuatu itu memang wajarnya manusia, tetapi ketakutan itu tidak boleh melebihi ketakutan kepada Allah. La marhuba illallah, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Bagaimana ciri khasnya orang yang takut kepada Allah? Ada di surat An-Nazi'at ayat 40. Ada yang hafal dapat hadiah lagi. Hafal surat An-Nazi'at ayat 40. Dihitung 3, kalau enggak 1 2 3, hangus. Bunyinya wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa. Apal kalau udah disebut. Waliman khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa. Bagi orang-orang yang takut kepada makom Rabbnya dan wa nahan nafsa. Itulah ciri khasnya orang yang takut kepada Allah. Naha itu mencegah, melarang. Jadi naha itu mencegah, melarang. Kalau orang India bilang nehi, ya. Kalau orang Inggris bilang no, ya. Mirip ya. Nah, asal katanya dari bahasa Arab. Emang kita semua keturunan Nabi Adam, maka bahasa-bahasa di dunia itu akan mengambil sedikit dari bahasa Arab. Naha jadi naha, nahi jadi nehi. Apalagi India itu dekat sama Arab. India tuh dekat banget sama Arab. Kita kalau ke Tanah Suci sana Bu, banyak orang-orang India, sangat banyak di sana karena dekat ya Bu ya. Ya, naha itu mencegah, melarang. Apa yang dicegah, apa yang dilarang? An-nafsa. Nafsa itu diri, nafs itu diri. Diri manusia keseluruhannya itulah an-nafs. Kalau Allah sebutkan nafs dalam Al-Qur'an berarti dia diri manusia secara keseluruhan. Meliputi ruh, jasad, dan seluruh yang ada di dalam diri manusia. Ya, jadi kalau disebutkan nafs berarti semua yang ada di dalam diri manusia. Fisiknya, psikisnya, lisannya, otaknya, pikirannya, hatinya, perasaannya, tangannya, kakinya, matanya, hidungnya, telinganya, lambungnya, jantungnya, semuanya. Kalau disebutkan nafs dalam Al-Quran berarti semua yang ada di dalam diri manusia. Mencegah dirinya dari apa? Anil hawa, dari hawa. Hawa itu adalah keinginan kepada kesenangan. Jadi hawa itu keinginan kepada kesenangan. Dan ibu kita namanya adalah ibu kita siapa Bu? Hawa. Jadi yang paling banyak punya keinginan kepada kesenangan adalah perempuan, kaum Hawa. Masya Allah. Apakah boleh Hawa itu? Boleh. Memang sudah dari sananya perempuan atau manusia itu punya hawa. Tetapi hawa ini kalau tadi enggak naha, tidak dicegah, tidak dilarang, hawa ini bisa menuju syahwat. Syahwat adalah kesenangan yang menyesatkan, kesenangan yang cenderung kepada keburukan. Jadi hawa itu memang harus dicegah, harus dilarang, dikekang. Ya, jadi kalau diibaratkan kuda, manusia, diri manusia, an-nafs itu diibaratkan kuda, maka hawa itu adalah rumput hijau. Hawa itu rumput hijau. Sedangkan syahwat itu rumput hijau di daerah larangan.
maka butuh tali kekang. Apa tali kekangnya? Khofa, rasa takut. Jadi diri manusia itu selalu pengen, seperti kuda pengen kepada rumput hijau. Tapi jangan sampai dia makan rumput hijau di daerah larangan. Maka adakan tali kekang buat diri manusia. Apa tali kekangnya? Khofa, rasa takut. Ya, kalau manusia nggak punya rasa takut, maka hawanya, kecenderungan kepada kesenangan itu akan membawa kepada syahwat. Yang namanya punya hawa itu emang wajarnya manusia. Pengen cantik, pengen kaya, ya. Lihat Siska Kohel aja, kapan ya? Tahu Bu Siska Kohel, Bu? Ibu tahu aja, bilang pura-pura nggak tahu. Tuh sok aja nggak apa-apa kali tahu mah. Ya Umi aja tahu. Siska Kohel ya, yang sekali makan puluhan juta. Kapan ya? Bobo sekali makan puluhan juta, puluhan ribu aja mikir-mikir gitu ya. Pengen. Siapa yang nggak pengen kaya? Semua orang pengen kaya. Pengen cantik, pengen. Lihat Alice Noin siapa? Tahu aja pura-pura kagak tahu. Iya. Ya Allah, ini orang dari zaman saya SD sampai saya zaman punya cucu cantik aja gitu ya. Lihat siapa lagi? Nia Ramadhani, bodinya. Pengen cantik, pengen seksi, pengen. Ya, pengen kaya, pengen punya suami kayak Adi Hidayat, pengen gantengnya kayak Teguh Wisnu, pengen. Itu kecenderungan hawa. Makanya harus dikekang supaya pengennya tidak menjurus kepada syahwat. Pengen cantik silahkan, tapi dengan cara yang diridai Allah. Kalau kita punya takut sama Allah, boleh pakai skincare, boleh silahkan ya, buat menjaga kecantikan. Tapi nggak usah suntik putih ya, nggak usah infus putih, nggak usah suntik silikon, nggak usah kerok alis ya. Punya khofa, punya takut kepada Allah. Pengen kaya boleh, silakan kerja keras ya, 24 jam dipakai kerja keras, silakan. Tapi tidak dengan cara yang tidak diridhoi Allah. Jangan sampai riba, jangan sampai mendapatkan harta dengan cara menipu, menzolimi, mengurangi timbangan. Ya. Jadi harus punya tali kekang. Tali kekangnya adalah khofa, takut kepada Allah. Seperti itu. Ya, waliman tadi apa? Wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Jadi orang yang takut kepada Allah, ciri khasnya adalah dia mencegah dirinya daripada hawa, dari keinginan kepada kesenangan. Ya. Masya Allah. Ya, maka orang yang takut kepada Allah, dia akan selalu melaksanakan perintah Allah. Apa yang Allah perintahkan akan dia kerjakan. Dan dia akan takut melanggar larangan Allah. Apa yang Allah larang dia nggak mau kerjakan. Takut. Ya. Maka orang-orang yang takut kepada Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, orang-orang yang seperti ini takut bermaksiat kepada Allah. Takut murkanya Allah, takut dosa, takut murka Allah, takut hidupnya enggak berkah, takut dosanya enggak diampuni, takut waktunya enggak nyampe buat bertobat, takut azab Allah, takut hukuman Allah, takut nerakanya Allah. Maka orang yang takut kepada Allah, dia itu akan taat menjalankan perintah Allah
dan tidak akan bermaksiat kepada Allah. Kemudian apa balasannya bagi orang yang takut kepada Allah? Di sini sebutkan waliman khafa maqama rabbih jannatan. Balasannya adalah jannatan, 2 surga. 2 surga. Apa yang dimaksud dengan 2 surga? 2 surga, para ulama sepakat bahwa 2 surga adalah 1 surga sebagai balasannya dia menjalankan perintah Allah, dan 1 surga sebagai balasan dia meninggalkan larangan Allah. Dapat 2, 2. Masya Allah. Ya, dan ini untuk jin dan manusia. Wahai para jin yang dengerin ikutan taklim, ini juga balasan buat kalian. Percaya mereka ada. Jin juga ada yang solehah loh Bu. Ada, baca surat Al-Jin. Al-Jin. Ada jin yang solehah. Jadi kalau manusia kurang solehah berarti dia lebih buruk daripada jin. Ya, balasannya jannatan, 2 surga. Masya Allah. 1 aja alhamdulillah, 2 dikasih Allah 2. Ya, ada sebuah kisah di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Jadi ada seorang laki-laki Bu, bujang. Dia itu cinta banget sama perempuan, tapi dipendam, gak berani ngomong. Pada suatu hari dia punya kesempatan buat berduaan dengan perempuan ini. Berduaan gitu ya. Kalau zaman sekarang berduaan ngapain nggak tahu ya, Allahu a'lam. Yang jelas dia berduaan, belum ngapa-ngapain Bu, belum ngapa-ngapain, baru berduaan. Tapi dia ingat hadis Rasulullah bahwa ketika berlawanan jenis berduaan, maka yang ketiganya adalah setan. Ya, terus ada orang, kalau zaman sekarang ada orang pacaran bawa adeknya. Ayo, biar nggak berduaan. Berarti aku yang ketiganya Kak. Iya, berarti aku setannya dong Kak. Ada aja ya anak zaman sekarang. Skip itu. Jadi dilanjutkan ceritanya. Jadi si pemuda ini berdua sama si gadis. Baru berduaan doang Bu, belum ngapa-ngapain. Baru berduaan doang, tapi dia ingat hadis Rasulullah bahwa yang ketiganya adalah setan. Seketika itulah gemetar badannya dan dia pingsan. Wow, pingsan. Pingsan Bu, pingsan. Si gadis karena ketakutan ngelihat pemuda ini pingsan, dipanggillah jamaah kan. Akhirnya dia digotong-gotong pulang ke rumah pingsan. Dia bangun dari pingsan, kemudian dia menceritakan peristiwa apa yang bikin dia pingsan kepada orang tuanya, dan dia bilang ke orang tuanya, tanyakan kepada Khalifah Umar. Jadi dia saking takutnya kepada Allah. Kemudian setelah ngomong pesan ke orang tuanya suruh tanyakan kepada Khalifah Umar, dia pingsan lagi. Khalifah Umar dipanggil, dia datang karena takjub ya, ada kisah pemuda kok seperti ini. Berduaan sama gadis, dia pingsan karena takut kepada Allah. Khalifah Umar datang. Ketika datang ternyata pemuda ini meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kemudian apa jawab Khalifah Umar atas pertanyaan pemuda ini? Maka dibacalah ayat ini. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan untuk pemuda ini yang takut kepada Allah, baginya 2 surga. Masya Allah, 2 surga. Ya, jadi modal kita takut kepada Allah, kemudian nanti kita bisa melaksanakan semua perintah Allah, dan kita akan dapat 2 surga. Bagaimana isinya 2 surga itu? Nanti ada di ayat selanjutnya. Jadi kata Rasulullah, 2 surga dari emas, 2 surga dari perak. Ya, jadi ada tingkatannya. Ada yang surga dari emas, ada yang dari perak. Ya. Ayat 4
sampai dengan 60 itu nanti menceritakan kondisi surga yang dari emas. Kemudian ayat 61 sampai terakhir itu adalah kenikmatan surga yang dari perak. Ya. Bagaimana surga yang dari emas? Kita baca sama-sama. Fabi ayyi, ayo Bu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenikmatan yang Allah sebutkan adalah zawata afnan. Ya, kita baca. Zawata afnan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, zawata afnan. Ya, zawata tasnya tuh zawatin. Jadi itu bentuk tasnya dari zawat, mempunyai, memiliki. Ya, afnanin itu jamu fananin. Afnanin itu jamak dari fananun. Artinya pohon-pohon yang mempunyai banyak cabang. Jadi di surga itu ada pohon-pohon yang cabangnya banyak, rindang sekali. Bahkan Rasulullah ketika pulang dari Mi'raj, Rasulullah menceritakan ketika sampai di Sidratul Muntaha itu melihat di surga pohon-pohonnya itu penuh cabang dan daunnya rindang sampai bisa untuk bernaung 100 laki-laki di bawahnya. Satu cabang doang Bu, Masya Allah, betapa rindangnya. Begitu taman surga Bu. Ya Allah, taman mini mah jelas kalah, taman mini mah panas ya. Taman Cibodas kalah, Taman Safari kalah, Taman Impian Jaya Ancol kalah. Enggak ada yang bisa dibayangkan, meskipun kita membayangkan kenikmatan surga itu jauh lebih indah, berjuta-juta kali yang sanggup dibayangkan oleh manusia. Sok ibu lihat gambar, lihat video, lihat internet, mana gambar mana, video mana yang paling indah, ibu bayangkan, maka kenikmatan surga, keindahan surga itu ribuan kali bahkan jutaan kali dari yang disaksikan manusia di dunia. Kemudian mana lagi kenikmatan surga? Fabi ayyi, kita baca Bu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima ainani tajriyan. Ayo ingat jimnya, jangan keluar nafas. Tajriyan, jangan tajriyan. Jim itu sifatnya tajriyan, ya, jangan tajriyan. Ya, diperbaiki. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah mana lagi yang kalian dustakan? Ya, fihima ainani tajriyan. Di dalamnya ada dua mata air yang mengalir. Mata airnya sudah sejuk, dingin, manis, lembut. Disebutnya mata air salsabila. Ya, jadi kalau ibu punya anak namanya salsabila, berarti itu nama mata air di surga. Diharapkan anak ini menjadi menyejukkan seperti mata air, kemudian lembut, dingin, manis. Ya, itu mata air salsabila yang ada di surga. Dua mata airnya Bu mengaliri pohon-pohonan dan juga bisa diminum langsung. Masya Allah, ibu udah gak repot-repot lagi manggul galon. Perempuan perkasa bisa manggul galon, masang galon. Saya mogah.
Iya, banyak pembuat perkasa. Jadi di akhirat nggak usah mengul-mengul galon, Bu. Sudah mengalir, Masya Allah. Jadi ibu kalau berat banget, suaminya nggak ada, terpaksa harus masang galon. Ingatlah di surga nanti nggak kudu masang galon. Ya, karena airnya akan mengalir di mata air salsa bila, Masya Allah. Kita baca lagi mana kenikmatannya. Fabi ayyi, ayo Bu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima min kulli fakihatin zawjan. Ada hukum apa di situ? Min kulli fakihatin ikhfa. Jangan lupa kafnya keluar hamzah. Ka min kulli fakihatin, ya. Min kulli fakihatin, ya. Pada setiap buah-buahan. Mana tadi? Fihima, di dalamnya min kulli fakihatin, ada dari setiap buah-buahan. Ya. Buah-buahan apa? Kata Imam di dalam tafsir Jalalain ini, fid dunya, buah-buahan seperti yang di dunia, au kulima yutafakkahu bih, atau setiap sesuatu yang disebut dengan buah-buahan. Jadi semua buah yang di dunia yang ibu sukai ada. Juga buah-buahan yang nggak bisa dimakan tetapi disebut buah dan ibu penasaran pengen makan tapi nggak bisa makannya, ada. Ya, ada di sana. Apa contohnya? Wal munhuma fid dunya kal hamzali hullun. Dan pahitnya buah-buahan yang di dunia seperti buah handolah itu. Tahu buah handolah, Bu? Banok, majak. Itu kan pahit. Tapi bentuknya ranum gitu. Itu nanti pahitnya tadi disebutkan oleh Imam Jalalain, ya. Mumun huma, pahitnya di dunia, ya, hulwun. Nanti di akhirat, di surga itu dia jadi manis. Jadi ibu kalau melihat buah, coba dia manis, ya. Itu nanti di surga dikabul, Bu. Buah handolah jadi manis. Ya. Kemudian disebutkan di sini wa fakihatin zaujan. Zaujan itu berpasang-pasangan. Gimana buah berpasang-pasangan? Nau'ani ratbun wa yabisun. Jenisnya berpasang-pasangan itu ratbun wa yabisun. Ya, basah dan kering. Jadi setiap buah itu berpasangan, maksudnya kalau menurut Imam Jalalain itu ada buah basah, ada buah kering. Ibu kalau makan kurma itu basah apa kering? Kering, Bu. Nggak bisa dikirim basah ke sini itu kecuali pakai packing khusus, ya. Ibu kalau mau makan basah yang fresh ke Madinah dulu. Ya Bu Haji, ya. Bu Haji, ya. Ada top di Madinah. Kayak apa sih Mi rasanya? Utop itu seperti, bayangin dulu. Soalnya pengen harus kesana lagi ya Bu Haji, ya. Utop itu seperti sawo kecik. Oh, itu kurma basah seperti sawo kecik, tapi lebih manis lagi. Kalau yang kita makan di sini kurma kering. Jadi yang dimaksudkan itu ada yang basah dan ada yang kering. Seperti misalnya kurma ada utopnya, ada kurma keringnya. Begitu juga anggur. Ada anggur basah, ada anggur kering. Anggur kering apa? Kismis. Pisang pun begitu. Ada pisang yang basah, ada yang kering. Pisang kering apa? Sale. Itu mah ibu udah hafal makanan orang Sunda. Sale. Dan sekarang sedang viral ya Bu, ya, yang namanya diet fruit. Buat diet itu buah-buahan kering.
nanas kering, nangka kering, semangka kering. Semangka bisa dikeringin, saya juga bingung tuh gimana caranya. Tapi ada salak kering, itu buat orang-orang yang sedang diet. Biar bisa setiap saat makan buah-buahan. Viral di akhir zaman ini dan itu mengadaptasi dari buah-buah surga. Ditiru Bu sama orang dunia. Jadi nanti di surga tuh udah otomatis ada yang basahnya, ada yang keringnya. Sukanya yang mana? Silahkan, Masya Allah. Fabi ayyi, ayo Bu baca. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, maka nikmat Tuhan yang mana lagi yang kamu dustakan. Kemudian ayat selanjutnya ala fushim batainuha min istabrak. Oh, mana? Masya Allah, maaf ya Bu ya. Iya Bu, kalau di dalam kitab tafsir itu digandeng-gandeng tulisannya. Maaf. Muttaqiina ala fushim batainuha. Ada hukum apa di situ? Iqlab. Min istabrak ada ha dan qalqalah. Qafnya di qalqalah. Wajanal jannataini dan wajanal alif lamnya qamariya. Kita baca sama-sama. Muttaqiina ala fushim batainuha min istabrak. Wajanal jannataini dan jangan lupa taknya keluar hamas. Jannataini jangan dikebalikan. Jimnya yang tidak keluar hamas. Janal jannataini. Ta ya keluar hamas. Ya. Muttaqiina. Ya, mereka itu bersandar ala fushin di atas permadani. Batainuha yang dalamnya itu min istabrak. Dalamnya itu dari sutra. Dalamnya aja sutra Bu. Gimana luarnya? Ya, Masya Allah. Dan Imam Jalalain menjelaskan wa dhahaiu minas sundus. Kalau dalamnya dari sutra, maka dhahaiu luarnya, tampilan luarnya, casingnya minas sundus. Sundus itu sutra yang paling halus. Ya. Masya Allah. Bahkan di dalam hadis Rasulullah diceritakan bahwa sutranya ini sutra yang bercahaya. Masya Allah. Wajanal jannataini dan di sini adalah qaribun dekat. Wajana dan bisa memetik. Ya, di dalam dua surga itu dan dekat. Qaribun. Ya, yanaluhu alqaimu walqaidu. Jadi dekat, apakah dia sedang duduk ataukah sedang berdiri. Jadi buahnya tuh tinggal metik. Gak kudu manjat pakai tangga Bu. Ibu mah kita sekarang ya pengen jambu pun punya tetangga kudu nyari sengketan dulu. Iya, jambunya punya tetangga, sengketannya minjem punya tetangga, ya plastiknya minta sama tetangga. Minta dipegangin anak tetangga pula. Pengen jambu 4 tetangga kudu diusuhin. Kalau di surga Bu, cetuk. Baik kita sedang duduk, ataupun sedang berdiri, ataupun sedang berbaring. Jadi kalau lagi bobo-boboan lapar, Masya Allah, pengen apel ya, udah ada di atas kepalanya. Pengen buah apa sih Bu sekarang Bu? Anggur, ada. Anggur be yang disebut. Ya ulah nganggur be ya.
Apalagi buah apa? Kiwi, durian. Kata ibu kiwi mah asem. Ibu kalau pengen kiwi nggak asem, pengennya saya kiwi manis, nanti di surga bisa. Jangankan kiwi yang asem, handallah yang pahit saja bisa jadi manis. Durian yang gak ada durinya bisa. Yang doyan durian saya mah alhamdulillah enggak. Bahagia ya doyan durian. Karena saya kalau ada orang makan durian saya mabok, asli mabok. Enak kata ibu-ibu, sok atulah selera masing-masing. Durian nggak ada, durinya ada bu. Anggur nggak kudu buangin bijinya, ada. Jeruk tapi jangan ada bijinya, jangan ada kulitnya, bisa. Apalagi apel nggak kudu dikupasin, nggak kudu dipotongin, bisa. Masya Allah, itu di surga. Ya, Masya Allah. Kemudian ayat selanjutnya, satu lagi ya Bu ya, kita baca fabi ayyi sama ayat selanjutnya fihinna qasirati, kita baca sama-sama. Fabi ayyi. Jadi nikmat Allah mana lagi yang akan didustakan? Fihinna qasiratut tarfi, di dalamnya ada bidadari yang memendekkan panjang pandangan. Memendekkan pandangan itu maksudnya menundukkan pandangan. Lam yatumishunna, mereka itu tidak pernah tersentuh insun qablahum, oleh manusia sebelumnya, walajan, dan tidak juga oleh jin. Ya, makanya seperti saya sebutkan tadi, ayat-ayat di dalam surat Ar-Rahman ini berlaku untuk jin dan manusia. Begitu juga surga berlaku, balasan surga untuk manusia dan jin juga yang taat kepada Allah. Jadi di dalamnya itu ada bidadari yang menundukkan pandangan. Dua ayat lagi. Ayo dibaca fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Ya, ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Mereka itu ka'annahunna, ada nun tasdid ya Bu ya, di gunnah musyaddada, ditahan 3. Ka'annahunna. Ya. Mereka itu seperti al-yaqut dan seperti al-marjan. Yakut itu apa? Yakut itu permata yang bening, seperti intan, diamond, berlian. Dan al-marjan itu seperti mutiara yang seputih susu. Ya, Masya Allah. Ada bidadari yang menundukkan pandangan, dan mereka itu bening seperti intan dan seperti mutiara yang seputih susu. Nah, Umi itu mah buat laki-laki, aduh, ibu-ibu udah cemburu aja. Bu, nanti ibu-ibu solihah di sini syaratnya 2 aja. Yang saya sebutkan sudah ada di video, syaratnya menjadi wanita solihah ada 2 aja. Silakan dicari di channel YouTube Pesantren BM, judulnya Kepemimpinan dalam Rumah Tangga bagian kedua. Sudah saya sebutkan.
Yang syarat menjadi istri salihah 2 aja. Qanitatun hafizatun. Kalau ibu bisa menjadi qanitat hafizah, maka Allah akan jadikan ibu-ibu semua ratunya bidadari. Jadi ibu akan lebih bening daripada yakut, akan lebih lembut daripada marjan. Ibu akan jadi permaisuri, gak usah cemburu. Suamiku soleh-soleh lah, dia direbut sama bidadari. Tidak ada rasa cemburu di surga. Bahkan satu sama lain tidak saling mengetahui. Seolah-olah dia bersama ibu selamanya. Jadi waktu itu seperti dilipat. Jadi saat-saat dia bersama bidadari itu nggak ada dalam time kita, nggak ada dalam timeline kita. Bagaimana bisa? Allah yang kuasa. Bagaimana waktu seperti dilipat. Jadi ibu merasa suaminya ya standby aja di samping. Padahal ada waktu-waktu dia bersama dengan bidadari. Bagaimana bisa? Ya itu tadi, waktu seperti dilipat. Dan itu kuasa Allah. Sehingga gak ada cemburu. Tenang aja bu. Pun ibu-ibu akan lebih cantik daripada bidadari. Syaratnya 2 itu tadi. Qanitatun hafizatun. Qanitat itu taat, hafizatun menjaga diri. Lengkapnya silahkan dibuka channel YouTube. Sudah saya jelaskan. Ya, Masya Allah. Mau? Siapa yang mau? Mau dapat jannatan? Mau lebih cantik dari bidadari? Mau lebih bening daripada yakut? Mau lebih putih daripada susu? Daripada mutiara, maaf. Lebih lembut daripada mutiara? Mau, ayo dong. Semangat maunya. Syaratnya apa tadi di awal? Qanitatun hafizatun. Untuk menjadi qanitatun hafizatun harus punya khauf. Kembali lagi kepada ayat yang tadi pertama kita bahas. Waliman khofa maqama rabbihi jannatan. Untuk jadi wanita yang salihah harus punya takut kepada Allah, maka akan dapat 2 surga dan akan menjadi ratunya bidadari. Lebih cantik, lebih seksi, lebih putih, lebih bening daripada bidadari. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa mempunyai rasa takut kepada Allah. Bisa bersama-sama nanti kita berkumpul di surga semua jamaah ini beserta keluarga kita masing-masing, sampai anak keturunan kita yang terakhir di muka bumi bisa berkumpul di surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala selesai taklim kita. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi maupun buat ibu-ibu semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahu minkum, mohon maaf atas segala kesalahan. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita numpang mandi lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يا نبي سلام عليك. Mari berkontribusi untuk pembangunan dengan berdonasi melalui rekening BSI 6667666765 atas nama Yayasan Tunas Harapan Suci.